Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan tugas proyek kami, yaitu mata kuliah kecerdasan buatan dengan judul identifikasi plat nomor palsu. Eh, di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama aku sendiri yaitu Ahlan Marjan dengan NIM 210081444. Kemudian anggota yang kedua yaitu Hilal Haidar Amin 210081449. Kemudian yang ketiga itu Ari Usman Marasabesi dengan NIM 210001848. Pendahuluan. Identifikasi plat nomor palsu seringkali terkait dengan kejahatan terorganisir seperti perdagangan narkoba, perampokan, pencurian kendaraan, dan aktivitas kriminal lainnya. Pelaku kejahatan dapat dengan mudah melintasi batas hukum dan melakukan kegiatan kriminal tanpa terdeteksi. Penggunaan teknologi canggih seperti pengenalan plat nomor otomatis dan kecerdasan buatan dapat membantu mengatasi tantangan ini dan meningkatkan keamanan serta penegakan hukum. Basis pengetahuan, identifikasi plat nomor palsu dapat menggunakan tabel keputusan. Dalam konteks identifikasi plat nomor palsu, tabel keputusan dapat dibuat dengan mempertimbangkan berbagai fitur dan karakteristik yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan sebagai plat nomor sebagai palsu atau sah dengan mengumpulkan data-data. Kemudian yang ketiga, konsep teori. Konsep teori tabel keputusan adalah sebuah struktur data yang digunakan dalam kecerdasan buatan dan pengambilan keputusan. Tabel keputusan berisi kumpulan aturan yang memetakan kondisi, masukan ke tindakan atau keputusan yang harus diambil. Aturan-aturan ini biasanya didasarkan pada pengetahuan yang diperoleh dari ahli domain atau pengamatan dari data yang ada. Berikut ini adalah contoh tabel keputusan. Di sini ada kriteria dan keputusan. Untuk kriteria yang pertama, format plat nomor tidak sesuai, maka keputusannya tandai sebagai plat palsu. Kemudian yang kedua, ukuran huruf tidak konsisten, tandai sebagai plat palsu. Kemudian kriteria yang ketiga, jenis huruf tidak sesuai, tandai sebagai plat palsu. Kemudian yang keempat, penempatan huruf tidak sesuai tandai sebagai plat palsu. Kemudian yang kelima, perbedaan logo negara tandai sebagai plat palsu. Terdapat tanda manipulasi tandai sebagai plat palsu. Kemudian yang keenam, jika tidak terdaftar dalam database, tandai sebagai plat palsu. Kemudian yang ketujuh, jika plat nomor terdaftar di dalam database, berarti keputusannya plat nomor itu asli atau sah. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu tahapan pembuatan aplikasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan pembuatan aplikasi terdiri dari 6 phase. Yang pertama pengumpulan data, proses data, pengembangan model, validasi dan evaluasi, implementasi dan uji coba. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengumpulan data. Pengumpulan data mengumpulkan data plat kendaraan berisi gambar-gambar objek benda sekitar rumah yang akan dideteksi oleh aplikasi. Dataset harus mencakup variasi objek dengan latar belakang dan kondisi pencahayaan yang berbeda. Yang kedua ada praproses data. Kemudian lakukan praproses pada dataset untuk memastikan kualitas dan konsistensi data. Hal ini termasuk penghilangan noise, penyesuaian ukuran, gambar, normalisasi warna, dan penyiimbangan kelas jika diperlukan. Yang ketiga ada pengembangan model. Pengembangan model identifikasi plat kendaraan palsu menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN untuk melatih model yang mampu mengenali pola dan fitur pada gambar plat kendaraan. Yang keempat ada validasi dan evaluasi. Setelah melatih model, kemudian memvalidasi dan mengevaluasi performa model deteksi objek. Proses ini melibatkan pengujian model dengan menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya untuk mengukur sejauh mana model dapat
mendeteksi objek dengan benar. Metrik evaluasi yang umum digunakan adalah presisi atau precision, recall, dan F1 score. Selanjutnya ada implementasi. Setelah model terlatih dan dievaluasi dengan baik, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya ke dalam aplikasi deteksi objek dengan melibatkan pengintegrasian model ke dalam aplikasi dan menghubungkannya dengan sumber data yang akan dianalisis, seperti input gambar atau manual. Setelah itu, buat tampilan integrasi dengan pengguna dan antarmuka aplikasi atau GUI. Untuk yang terakhir ada uji coba. Setelah implementasi, aplikasi perlu diuji coba secara menyeluruh untuk memastikan bahwa deteksi objek berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan. Terus selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Terdiri dari tiga, yaitu algoritma atau metode yang digunakan, alur, alur flowchart, dan desain antarmuka prototype. Yang pertama, algoritma atau metode yang digunakan. Oke. Algoritma yang digunakan dalam sistem ini adalah SVM atau Support Vector Machine. Beroperasi dengan membangun model yang memisahkan dua kelas data dengan menggunakan hyperlink dengan marginal maksimal di antara kelas-kelas tersebut. Dalam konteks identifikasi plat nomor palsu, SVM dapat digunakan untuk membedakan antara plat nomor asli dan palsu berdasarkan fitur-fitur yang diekstraksi. Berikut adalah langkah-langkah umum penggunaan SVM untuk identifikasi plat palsu. Yang pertama ada persiapan data. Pertama, siapkan dataset yang berisi contoh-contoh plat nomor asli dan palsu. Setiap contoh plat nomor harus memiliki fitur-fitur yang relevan, seperti ukuran karakter, tata letak karakter, atau pola-pola tertentu dapat membedakan plat nomor asli dan palsu. Terus yang kedua ada ekstraksi fitur. Selanjutnya ambil fitur-fitur yang relevan dari setiap contoh plat nomor. Misalnya, kita dapat menggunakan teknik ekstraksi fitur berbasis tekstur seperti histogram of oriented gradients atau HOG yang mengukur distribusi gradient dari gambar plat nomor. Fitur-fitur ini kemudian digunakan sebagai input untuk SVM. Yang ketiga ada pengembangan data. Data riset perlu dibagi menjadi dua bagian, data pelatihan atau training data, dan data pengujian atau testing data. Data pelatihan digunakan untuk melatih model SVM, sementara data pengujian digunakan untuk menguji performa model yang telah dilatih. Yang terakhir ada pelatihan model. Dalam tahapan ini, model SVM diterapkan pada data pelatihan dengan menggunakan fitur-fitur yang diekstraksi sebelumnya. Model akan mempelajari pola-pola yang membedakan plat nomor asli dan palsu. Selanjutnya ada flowchart. Di sini ada start, terus input, input, input manual, kamera, dan scan. Untuk selanjutnya ada apakah data berada dalam database? Kalau yes, berarti plat kendaraan sah, menampilkan data plat kendaraan, selesai. Kalau no, plat kendaraan palsu, menampilkan maaf, plat kendaraan tidak terdaftar. Untuk yang ketiga, desain antarmuka akan dijelaskan oleh teman saya, Hilal Haidar. Baik, selanjutnya terdapat desain antarmuka dari sistemnya. Ini merupakan tampilan pertama ini merupakan tampilan menu login yang berada pada menu home. Tampilan pertama ini menampilkan username dan password yang harus diinput lalu login ke aplikasinya.
Lalu berikutnya terdapat menu training. Pada bagian ini eh, nantinya akan menginputkan dataset, bisa pilih melalui file atau bisa scan melalui kamera. Lalu terdapat training method untuk memilih algoritmanya, terdapat CNN atau SVM. Nah, berikutnya terdapat menu testing. Menu testing ini menampilkan algoritma yang telah dipilih tadi, lalu menampilkan testing display, testing display atau dataset yang tadi dipilih, seperti di contoh gambar tersebut. Lalu jika dipilih, diklik classify, maka akan menampilkan hasil identifikasi plat sesuai dari database sistem. Jika sesuai, maka akan menampilkan tulisan sistem mengidentifikasi plat tersebut asli. Namun jika plat tersebut palsu, maka akan menampilkan sistem mengidentifikasi plat tersebut palsu. Kesimpulannya, berdasarkan penggunaan algoritma support vector machine atau SVM dalam identifikasi plat nomor palsu, dapat disimpulkan bahwa SVM merupakan metode yang efektif dan dapat memberikan hasil yang akurat dalam tugas ini. SVM adalah algoritma pembelajaran mesin yang kuat dalam membangun model klasifikasi berdasarkan konsep hyperlink untuk memisahkan data ke dalam kelas yang berbeda. Dalam kasus identifikasi plat nomor palsu, SVM dapat digunakan untuk membedakan antara plat nomor asli dan palsu dengan menciptakan batas keputusan yang optimal berdasarkan fitur-fitur yang diberikan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.